Roy Suryo Cies tambah nyonyor, Sofyan Effendi bikin ngakak netizen. Mantan rektor UGM yang kemarin sebut Jokowi tidak pernah lulus kuliah, ijazahnya palsu, kini cabut pernyataan. Saya membuat pernyataan terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan viral dan bikin heboh. Setelah sempat menyebut ijazah Presiden Jokowi palsu, mantan rektor UGM Sofyan Effendi kini cabut pernyataan dan minta maaf secara terbuka. Sofyan mengaku tidak menyangka percakapannya dengan Rismond dan Roy Suryo disiarkan langsung di YouTube dan tersebar luas. Ia menyebut, jika tahu akan live, ia tidak akan bicara sembarangan. Saya nggak menyangka itu live streaming dan disebarkan. Saya tidak merasa dijebak, tapi mungkin di-framing. Dalam surat resminya, Sofyan menarik seluruh pernyataan dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi sah dan telah sesuai prosedur sebagaimana dijelaskan UGM sebelumnya. UGM kembali menegaskan, Jokowi adalah alumni resmi Fakultas Kehutanan UGM, lulus pada 5 November 1985. Pihak kampus juga meminta agar UGM tidak diseret-seret ke dalam drama politik murahan ini. Ngakak parah nggak tuh? Belum sampai 24 jam viral, langsung cabut ucapan dan minta maaf. Netizen pun ramai menyebut ini sebagai dagelan politik paling absurd dalam sejarah. Rektor UGM tarik ucapan soal kuliah dan ijazah Jokowi. Roy sama Rismond makin blunder aja nih kalian. Tapi nanti Roy sama Rismond bakal punya pembelaan. Pembelaan mereka seperti ini. Ya karena ex-rektor UGM ini dapat tekanan dari luar. Seperti biasa, itu cuman omongan mereka yang nggak ada buktinya. Padahal Roy, Rismond, Tifa, dan para buzzernya udah pada ngomong gini, ini adalah titik terang soal polemik ijazah palsu. Tapi malah yang memberi mereka harapan menarik ucapannya sendiri. Jadi udahlah, yang namanya orang baik, mau kalian cari kesalahannya seperti apapun, kalian sendiri yang bakal kena imbasnya. Nggak percaya? Buktiin aja. Salam, Cikikis. itu saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut. Wah, kenapa ditarik, Pak? Kenapa ada dipertahankan aja, Pak? Tapi enggak apa-apa, Pak. Bagus itu, berarti Anda itu bijak dan bisa berpikir sehat dan cerdas. Nah itu, salut buat Pak Sofyan. Tapi kasihan Pak, Rismond, Roy Suryo, dan Tifa, Pak. Kasihan, Pak. Fokus lagi harapan mereka, Pak. Nah, padahal mereka berharap di Bapak aja sebenarnya gitu. Tapi enggak apa, ya itulah Pak lah. Artinya nanti apa ya, ini juga buat yang lain kali. Kalau itu bukan kapasitas kita, enggak usah ikut-ikutan ngomong. Itu saran saya ya. Nah, karena maaf ya, saya bukan merendahkan Bapak, tapi saya jujur angkat jempol sama Bapak karena Bapak cepat. Hanya dalam waktu 1 kali 24 jam aja, Bapak sudah mengambil sikap penyesalan, artinya dan mengakui kesalahan. Saya salut dengan Bapak. Jadi lanjut lagi Pak ya. Jadi kalau kita Pak bukan di dalam ranah kapasitas di situ, jangan nggak usah ikut ngomong. Intinya begitu. Nah, karena kan beda Pak. Ini beda apa ya? Beda era Pak. Beda era. Bapak seorang rektor UGM di angkatan tahun 2002 sampai 2007. Itu sudah di era milenium Pak. Era milenium Pak. Sementara Bapak bukan rektor UGM sejak tahun 70 sampai tahun 2000, bukan.
Jadi Bapak tidak tahu, Pak. Kalau Bapak, saya tahu Bapak itu hanya terinspirasi oleh katanya juga kan. Kata Bambang Tri, kata Roy Suryo, kata Rismon, kata Tipa, kata Egy Sujana, kata TPUA kan. Saya tahu, Pak. Dan saya tahu kalau Bapak itu sebenarnya sebelum ditemui Rismon, Bapak sudah ada pembicaraan dengan Roy Suryo kan, Pak? Saya tahu itu, Pak. Kenapa jadi saya tahu? Karena Rismon sendiri yang ngomong di dalam acara dia saat diwawancarai. Katanya karena dia, Rismon, itu dikasihkan nomor oleh Roy Suryo untuk menghubungi Bapak. Karena kata Roy Suryo ada punya teman dan sudah bicara bernama dengan Profesor Sofyan Effendi. Jadi kita melaporkan Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan anjing emang ya namanya ini si Rismon ini ya. Ini playing victim gimana gitu loh ya. Yang selama ini yang memfitnah penyebaran berita bohong kan dia sendiri. Nah sekarang Bapak Jokowi ya setelah ijazah palsu dilaporkan ke polisi bahwasannya Bapak Jokowi dituduh dengan tuduhan berita bohong. Rismon, kamu ya kalau panik itu jangan jadi gila gini loh. Yang dimana penyidikan kamu itu sudah ditingkatkan, kamu semakin panik, karena satu step penyidikan lagi kamu bisa pakai baju oren. Nah sekarang ya fitnah yang disebarkan kamu ini sudah banyak tertangkis. Lah Pak Jokowi kamu laporkan yang dimana penyebar berita bohong yang itu merugikan diri kamu ya. Sebentar, itu berita bohong yang mana gitu loh ya. Bapak Jokowi udah kamu obok-obok mati-matian ya. Sekarang kamu lagi-lagi melaporkan dengan delik berita bohong. Ingat, berita bohong itu kamu, bukan Bapak Jokowi. Paham nggak sampai di sini? Ini parah nih. Rismon, Kima, nggak usah tanggung-tanggung ya. Lapor sampai ke dunia internasional sudah sekalian ya. Pak Jokowi nggak takut sama kamu. Itu hanyalah trik kau ya untuk mencari simpati sama masyarakat. Tapi kau harus paham, kau hanya manusia sampah ya. Karena kau tidak punya dalil apapun untuk melaporkan Pak Jokowi. Dan tapi kau siap-siap. Karena saya yakin paling lambat 3 bulan lagi kau akan segera menjadi tersangka ya. Ingat itu kata-kata saya. Karena sekarang statusmu sudah menjadi ya masuk di penyidikan. Setelah penyidikan ini kau dipanggil dan kau akan ditetapkan jadi tersangka ya. Ingat kau itu. Paham kau?